tindakan Bapak atau upaya Bapak untuk memperkenalkan atau artinya berpromosi di negara Amerika itu beberapa daerah apa sih yang sebenarnya diambil upaya tersebut? Bisa bicarakan sambil menunggu beberapa media bertanya. Baik. 25 tahun yang lalu waktu saya datang ke Amerika itu melalui program United Nations Organization di New York. Di sana saya bertemu dengan orang-orang yang ikut program semacam saya. Waktu itu adalah postgraduate program di mana ada 100 dari perwakilan dari 120 negara dalam program itu. Saya bertemu mereka, saya melihat semangat dari teman-teman saya pada waktu itu. Mereka sangat bersemangat untuk mempromosikan negara mereka dan juga bersemangat untuk mempromosikan daerah-daerah di mana mereka berada. Pada waktu saya selesai dengan program itu melanjutkan bersekolah di Amerika, saya melihat bahwa bukan hanya hal itu menjadi hal yang penting untuk saya mempromosikan Indonesia dan mempromosikan daerah dari mana saya berada, tapi saya juga melihat bahwa banyak hal yang bisa dipelajari oleh orang-orang Amerika, orang-orang native, jadi yang dari Amerikanya, dan juga bisa kita pelajari dari kita bisa belajar dari mereka dan mereka bisa belajar dari kita. Setelah melihat adanya kemungkinan itu, saya mulai berbicara dengan mereka. Ini kalau untuk istilahnya Pak Dido itu namanya Pak SBY kemarin juga bilang citizen diplomacy, people to people diplomacy. Nah, pada dasarnya itulah. Jadi saya mulai berbicara dengan mereka, memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan daerah dari mana saya berada, dan saya juga mengusulkan bagaimana kalau kita saling belajar dari satu sama lain. Dari pembicaraan itu terus akhirnya mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, mereka ingin datang kemari. Terus saya ajak kemari, saya kasih rekomendasi kota dari mana. Terus setelah terjadi hal seperti itu, pembicaraan lebih lanjut mengarah ke tingkat istilahnya kalau di Amerika itu political level. Jadi bicara ke orang-orang dari Partai Demokrat, orang-orang dari Partai Republikan, terus masuk ke City Council. Di sini DPRD, di sana City Council. Setelah masuk ke City Council, mereka semua oke, saya bawa kemari, saya bawa ke Indonesia. Saya bicara dengan teman-teman dari KJRI, dari Embassy, juga dari teman-teman dari pemerintah daerah yang kebetulan waktu itu adalah Bogor. Jadi saya berapa nanti akan saya berapa lama prosesnya cukup lama. Kalau dari awal sampai itu sekitar 4 sampai 5 tahun. Tapi di dalam 4 sampai 5 tahun itu kegiatan selalu terjadi, seperti misalkan ada seminar mengenai bisnis, ada menteri dari Indonesia datang ke Amerika, kita fasilitasi. Terus ada pengusaha seperti PLN pernah datang, perusahaan listrik pernah datang juga ke St. Louis, kita bantu mereka untuk. Jadi dalam waktu 5 tahun pengurusan program ini sampai terbentuk, saya maksudkan St. Louis Bogor Sister City selalu ada kegiatan. Di mana kegiatan itu entah yang dari Indonesia datang ke St. Louis ataupun dari Amerika datang ke Bogor. Sampai sekarang masih berlanjut? Oh, sampai sekarang masih ada program? Setiap tahun ada program. Jadi program tetap berjalan. Dan kalau semakin dipromosikan pasti semakin giat lagi program ini, dan itu saya rasa penting sekali karena keuntungan untuk dua-dua pihak sangat besar, tapi yang terutama yang saya lihat keuntungan untuk pihak kita dari Indonesia lebih besar daripada keuntungan yang digunakan mereka. Ya, memang kalau boleh saya berpandangan pribadi, banyak di Kemlu ada data mengenai perjanjian sister city atau perjanjian antar kota-kota di Indonesia dengan kota-kota di seluruh dunia. Mayoritas diantaranya hanya sampai sebatas kertas, kemudian tidak berlanjut pada action plan-nya tidak ada, hanya sebatas berkunjung meminta daerah ke luar negeri itu, habis itu tidak ada program. Ini mungkin salah satu sedikit contoh Pak yang boleh dibilang bahwa perjanjian seperti ini bermanfaat dan ada aksinya. Mungkin Bapak bisa bercerita juga mengenai apa yang akan diprogramkan Pak Alexa Kepulauan sana. Bisa bercerita untuk berikutnya setelah Bogor. Ya, saya sambung sedikit untuk Pak Felix. Berhubung Pak Felix kemarin waktu kita bicara dengan Pak Dino, beliau belum datang, jadi saya sampaikan sedikit. Selanjutnya adalah setelah mengikuti kegiatan ini, saya mohon ke Pak Dino untuk mengundang pemerintah Kabupaten Sangihe untuk datang ke Amerika, dan kita akan menjajaki di daerah tertentu yang nanti saya akan pergi ke Sangihe untuk membicarakan daerah mana yang disukai oleh melalui jajak pendapat dan segala macam, kira-kira daerah mana yang akan dipilih oleh
Kabupaten Sangir. Dan setelah itu dengan undangan dari Pak Dino nanti kita akan menuju ke daerah termasuk di Amerika Serikat. Setelah itu baru nanti dibawa pulang lagi, kita godok lagi di tingkat legislatif untuk MOU dari tingkat DPRD dan tingkat bersama-sama. Tentunya dengan yang mirip geografis, posisi segala macam dan potensi yang ada yang bisa dipertukarkan. Saya sudah mengusulkan Hawaii. Ada lagi mungkin Hawaii yang diusulkan. Pertanyaan silakan bisa naik. Ya sekalian maju mungkin masih dibicarakan. Terima kasih. Saya hanya ingin melihat tadi kan Dari mana silakan? dari tablet informasi Pak saya. Terima kasih. Kita lihat dari bawah itu mempunyai posisi strategis sebagai daerah perbatasan terluar kan ini. Nah, ini yang sudah dilakukan untuk ke depan kira-kira apa? Mengingat apa yang mau diperkirakan apalagi di Amerika, mungkin lebih punya nilai tambah di situ. Karena selama ini kan wilayah perbatasan kita cenderung terlihatnya daerah terbelakang. Nah, itu langkah-langkah depan itu yang kita lakukan sebagai diaspora. Goalsnya apa sih Pak? Ada lagi mungkin sebelum jawab? Atau kita jawab dulu silakan Bang. Yang saya usulkan adalah waktu saya bertemu dengan Bapak Bupati Sangir, yang saya usulkan beliau adalah 3 hal. Pertama adalah mengenai pariwisata, yang mana tadi Pak Felix mengukakan itu akan berpusat pada wisata bahari. Dan kita sengaja saya usulkan Hawaii karena mereka punya konstruksi dan keadaan lingkungan yang hampir sama. Dan mungkin juga tujuan dari Hawaii sendiri juga ke situ. Dan itu adalah devisa. Kita memikirkan pertama ada devisa. Kalau ada turis yang datang ke daerah Sangir, bukan hanya mereka membawa uang ke sana, tapi juga membawa informasi kembali ke Amerika yang diharapkan kalau perlakuan dari Sangir tepat, maka mereka akan senang berada di Sangir, maka diharapkan informasi yang disampaikan nanti kembali ke Amerikanya adalah merupakan promosi gratis lah, yang dibilang, yang akan membawa nama Kabupaten Sangir semakin naik. Itu pertama. Kedua adalah dari 3 produksi yang dibilang Pak Felix tadi, pala, cengkeh, dan kopi, betul? Ya, benar Pak Alex. Dan itu akan kelapa, dan itu akan kita pertemukan dengan pengusaha-pengusaha di sana yang juga mungkin karena kita yang sebagai pemproduksinya di sana mungkin entah penyalurnya atau apa nanti kita bicarakan nanti melalui pertemuan antara Chamber of Commerce mereka dengan Chamber of Commerce dari negara di Amerika yang nanti kita tuju, beberapa bagian Amerika yang kita tuju. Dan ini juga tentunya kalau di Kabupaten Sangir, kalau saya tidak salah itu dibina oleh Kepala Dinas Perdagangan itu. Iya Pak Alex. Silakan dijelaskan. Ya. Dapat saya jelaskan bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Pak Alex tadi adalah merupakan komoditi-komoditi unggulan di kabupaten. Yang pertama untuk sektor kelautan perikanan, berbagai jenis komoditi perikanan, terutama yang menjadi komoditi unggulan kita adalah tuna. Selain itu ada berbagai ikan pelagis lainnya seperti cakalang, selar, dan layang. Itu juga merupakan komoditi andalan kita. Selain itu juga itu ada berbagai jenis ikan demersal yang bisa membackup tentang produktivitas devisa bagi Kabupaten Kepulauan Sangir. Selain itu juga pala, kelapa, dan cengkeh ini merupakan komoditi unggulan untuk tanaman perkebunan. Sementara untuk wisata bahari sendiri, kita mungkin di tahun 2013 kita telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Seni Budaya sebagai ada salah satu gunung api bawah laut di Pulau Mahengetan itu ditetapkan sebagai destinasi ke-50 untuk Indonesia. Jadi mungkin kondisi-kondisi ini yang perlu kita dekatkan dengan Pak Alex dan teman-teman yang ada di Amerika. Ya, saya setuju juga ketika Sangir ini akan didekatkan dengan Hawaii karena kondisi geografisnya mungkin hampir berdekatan. Tinggal promosi kita yang masih lemah. Itu saya bersyukur ketika Pak Alex bisa mempromosikan Sangir. Itu merupakan satu nilai yang sangat mahal yang saya dapati ketika mengikuti Congress of Indonesia Diaspora. Mungkin itu dulu Pak. Mungkin melanjutkan Pak Felix bisa bercerita apa saja yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Pemda Kepulauan Sangir terkait dengan usulan Sister City ini dan program-program yang lainnya. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit, meskipun Bapak mungkin tidak hanya dari Dinas Perikanan, pasti tahu juga selain tadi disebutkan gunung bawah laut yang akan menjadi 50 destinasi Indonesia, apalagi yang mungkin sedang disiapkan Pemda menyongsong kerjasama ini.
2013 Kabupaten Kepulauan Sangihe memperoleh Piala Adipura untuk kota kecil bersih. Jadi itu merupakan salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyongsong apa yang menjadi kerinduan dari Pak Alex. Selanjutnya mungkin dari pariwisata sendiri berarti akses yang harus kita siapkan, terutama perjalanan, paket perjalanan dinas ini memang harus kita kemas sedemikian rupa sehingga ketika ada perkunjungan dari Amerika juga tidak mengecewakan. Yang pasti kita harus mengetahui tentang spot-spot daripada tujuan kunjungan wisata. Selanjutnya mungkin kita juga harus lengkapi dengan kuliner yang ada di sana, baik dari sisi makanan maupun tingkat higienitas makan itu sendiri. Sedangkan untuk promosi di bidang kelautan dan perikanan mungkin kita menyiapkan berbagai produk olahan yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Tentu ketika kita akan mempromosikan produk hasil perikanan tentu harus memenuhi standar-standar yang berlaku untuk sebuah produk yang akan dijual ke baik secara nasional maupun ke internasional. Jadi terutama dari sisi kemasannya mungkin harus kita benahi lagi, dari sisi kebersihannya harus kita perhatikan lagi, dan hal-hal lain terutama juga harus kita perhatikan adalah produk ini halal apa tidak. Jadi itu juga harus kita siapkan dalam rangka menyongsong apa yang menjadi kerinduan Pak Alex. Mungkin itu dulu Pak yang bisa kami jelaskan. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Pak Alex mau tambahkan sedikit? Saya rasa yang paling penting di sini adalah bagaimana semua Indonesian diaspora yang dari seluruh dunia untuk mempunyai hati terhadap daerah di mana mereka berasal, dan juga daerah-daerah yang kalau nanti pada suatu kesempatan diaspora termaksud terekspos, kemudian tertarik untuk menjadi advokat. Dan kalau itu bisa dicapai, bisa dihimbaukan pada seluruh Indonesian diaspora di seluruh dunia, bukan cuma pemerintah daerah yang maju, negara kita pasti akan, Indonesia pasti akan menjadi semakin maju. Kita sekarang 5,6% Pak ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang 5,6%. Kita bisa lihat 2 tahun kemudian kalau hal seperti ini dipraktekkan mungkin bisa berlipat, bukan cuma 5,6%, mungkin sampai 10%. Himbauan ini apa sudah akan masuk dalam rekomendasi akhir? Belum. Himbauan ini karena ini adalah langsung dari dukungan Departemen Luar Negeri. Jadi karena inisiatif ini langsung datangnya dari Departemen Luar Negeri yang menyediakan kami stand booth nomor 23. Jadi di luar task force, jadi itu semacam task force ya, special task force gitu. Dan saya kebetulan diminta untuk mengkoordinasi task force. Boleh mungkin Bapak bercerita program media ini sendiri setelah kongres kedua ini dan sampai ke kongres berikutnya, apakah ada mulai program yang direncanakan terkait dengan Pemda Berkarya? Kalau saya waktu membicarakan mengenai Pemda Berkarya ini, tanggapan dari IDM, terutama IDM berasal dari Amerika, itu sangat positif. Banyak sekali usulan-usulan yang datang ke saya, Pak, saya mau pilih kota yang ini, saya pilih kota yang ini, saya pilih kota yang ini. Terus waktu kita bikin task force, ternyata sudah ada istilahnya kuota semacam kota begitu. Jadi kalau kebanyakan juga nanti pada bingung untuk mana yang mundur. Jadi task force yang sudah ada kita berdagakan semaksimal mungkin, dan kelihatannya akan sangat bagus untuk 2014 nanti. Semua task force saya rasa setelah maksimal dan nanti bisa dilihat sendiri dari hasil yang akan disampaikan nanti sangat bagus. Dan saya sangat bukan cuma gembira tapi punya antisipasi yang tinggi untuk 2014 nanti kita akan maju semakin bagus lagi sebagai Indonesian Diaspora Network untuk mensupport pemerintah Indonesia dan rakyat dan bangsa Indonesia. Pak Felix, ada pernyataan penutup? Ya, pada kesempatan ini saya tetap menyampaikan ucapan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan ini dan seluruh panitia dan seluruh teman-teman media terhadap dukungan kegiatan ini secara menyeluruh, dan secara khusus saya sampaikan kepada Pak Alex yang begitu mensupport untuk Expo Sangihe 2013 dan ke depan 2014 dan mungkin seterusnya. Saya berharap dari pemerintah kabupaten sebagai kabupaten perbatasan yang mungkin ini ajang yang terbaik yang pernah kami ikuti,
dalam rangka memperkenalkan Kabupaten Sangihe secara nasional maupun internasional. Karena apa? Kapan lagi kesempatan ini bisa kami raih kalau bukan sekarang? Dan ini supporting dari Pak Alex cukup maksimal untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk itu pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Alex dalam rangka keikutsertaan kami atau bisa memberikan satu stand yang kami tidak bayar apa-apa di sini, kami hanya mengisi saja. Dan juga kepada teman-teman media atas dukungan saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Saya berharap kerjasama ini tidak hanya apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa hanya sebatas di kertas, tetapi yang perlu saya mau adalah apply daripada kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga kami bisa menyiapkan dari awal seperti apa sih Sangihe ke depan dalam rangka mendukung Congress of Indonesia Diaspora ke depannya. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ini penutup. Terima kasih lagi sekali lagi pada Pak Alexander Sucipto dan Pak Insinyur Felix atas kesempatan yang diberikan dalam perspektif ini. Kita tutup saja dan kita udahi. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.